Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, Masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Imam An-Nasa'i, untuk melanjutkan kajian rutin sepekan sekali di akhir pekan dengan pembahasan Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini sudah masuk di berapa ya? 4 ya. Ini sudah beda-beda cetakannya. Ini nomor 4. Ya. Cetakan saya halaman 66. Taib. Raqmu Rabi', nomor yang keempat, kata beliau di sini di teks aslinya. Babu tasydidin nahyi 'anil halifi bi ghairillahi. Bab tentang larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah, atau dalam bahasa kita sering bersumpah dengan menggunakan kata demi. Ya, demi ini, demi itu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya wawul qasam, ya, waw sumpah, ya, wallahi. Nah, itu yang benar, yaitu menyebutkan nama Allah di al-mahlufnya. Jadi nama yang disebutkan sebagai sumpahnya. Baik, maka pembahasan ini akan menjelaskan tentang kerasnya larangan bersumpah dengan nama selain Allah atau menyebut selain Allah di dalam sumpahnya. Dan sebagaimana biasanya beliau akan memaparkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran, terlebih lagi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan. Silakan baca. 4. Larangan keras bersumpah dengan nama selain Allah. Berkata penulis, diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki berkata dalam sumpahnya, demi Ka'bah. Ibnu Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Ya, di awal pembahasan ini beliau langsung membawakan riwayat dari Sa'id bin Ubadah. Dia berkata bahwa Abdullah bin Umar mendengar seorang rajul, laki-laki, berkata dalam sumpahnya dengan mengatakan wal Ka'bah, bukan warabbil Ka'bah. Beda ya, kalau warabbil Ka'bah boleh, demi Rabb Ka'bah. Ini demi penguasa Ka'bah, itu ya, ini dimaksud Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menggunakan Rabbil Ka'bah, tapi dengan menggunakan langsung Al-Ka'bah atau demi Ka'bah, kata dia. Ibnu Umar pun langsung berkata kepadanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, ia telah kafir atau berbuat syirik. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya pada riwayat ini ada syak, ada keraguan dari perawi dengan kalimat au, faqad kafara au asyraka.
Tapi sebagian ahlul ilmi yang lain mengatakan bahwa ini bukan keraguan, tapi ini untuk penekanan betapa beratnya ancaman bagi orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya disebutkan faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah kafir ataupun dia telah berbuat kesyirikan, dia telah berbuat kufur ataupun telah berbuat syirik. 6. Dan kafir di sini belum langsung dikatakan keluar dari Islam, dan syirik di sini tidak dikatakan syirik akbar, dan itu ada perinciannya. Walaupun kedua-duanya itu memungkinkan antara seorang bisa kufur akbar dan asghar atau syirik akbar dan asghar. Kalau sampai kepada ta'zim sebagaimana ahlul jahiliyah yang mereka bersumpah dengan nama selain Allah, karena di masa jahiliyah juga sudah biasa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan mereka di dalam menyebutkan nama dalam sumpah mereka itu kan mengagungkan. Seperti menyebutkan Lata, Uzza. Ya, mereka bersumpah dengan menyebutkan nama berhala-berhala tersebut, mereka ingin mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Maka ini syirik akbar. Karena didasari oleh keyakinan, tidak hanya sebatas lisan. Sebagian ahli mengatakan syirik ini dalam sumpah seperti ini bisa masuk kepada syirkul alfaz, syirik-syirik yang berjalan pada lafaz. Baik. Lanjut. Masih dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu yaminin yuhlaku biha dunallahi syirkun. Setiap sumpah yang diucapkan tidak dengan nama Allah termasuk perbuatan syirik. Nah, kullu yamin yuhlaf biha dunallah syirkun. Setiap yamin, yakni sumpah maksudnya, yang diucapkan ya sumpah itu tanpa nama Allah, tidak dengan nama Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik. Nah, lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang berjalan bersama rombongan. Beliau mendengarnya bersumpah atas nama ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau sebaiknya ia diam. Nah, ini kejadian pada Umar bin Khattab. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Umar bin Khattab yang sedang berjalan bersama rombongan, maka beliau mendengarnya bersumpah dengan nama bapaknya. Ya, bersumpah dengan nama bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah dulu. Ya, dan itu masih terbawa di awal-awal Islam. Makanya nanti ada pembahasan di sebagian hadis Nabi terlihat seperti bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu telah dimansuh, telah dihapus. Karena yang namanya awal-awal Islam itu banyak perbuatan-perbuatan yang masih dilakukan, yang masih terbiasa di masa jahiliyah, kemudian dibawa di dalam Islam secara berangsur-angsur turun satu syariat dan sampailah pelarangan tentang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ada sebagian kalangan, sebagian ahlul ilmi bahkan membawakan beberapa riwayat yang satu sisi didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan nama selain Allah, tapi Nabi pernah menyebutkan sumpah dengan nama selain Allah. Sehingga mereka melemahkan larangan ini. Ya, nanti akan ada penggabungan dari beliau di akhir pembahasan ini, bahwasanya hal itu memang sudah terbiasa awalnya dari masa jahiliyah, yang itu terbawa oleh sebagian besar kaum muslimin saat sudah masuk Islam. Sehingga ketika datangnya larangan ini dari Nabi SAW melarang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang sudah terbiasa di masa jahiliyah itu sudah dihapus. Walaupun itu pernah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, baik.
Nah, demikian ini apa yang ditegaskan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab ketika didapati Umar bersumpah dengan nama ayahnya atau nama bapaknya. Rasulullah langsung menegurnya, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa saja yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau lebih baik dia diam. Ya, tidak perlu dia bersumpah. Terus Umar berkata, demi Allah, sejak aku mendengar sabda Rasulullah itu, aku tidak pernah bersumpah dengan selain nama Allah, baik menyebutkannya langsung ataupun menukil ucapan orang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billahi wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak atau ibu kalian, dan jangan pula bersumpah dengan nama selain Allah, serta janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian harus jujur di dalamnya. Nah, jadi pada hadis ini juga sama seperti yang di atas, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam ini dari jalur Abu Hurairah, dia mengatakan la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan nama bapak kalian, ummahat atau kalian, ibu-ibu kalian, atau andad selain Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dari selain Allah. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan satu lagi kata beliau, janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah melainkan kalian jujur. Ya, sehingga nanti akan ada dua keadaan, manakah yang lebih utama dari dua hal yang buruk? Dari dua hal yang buruk, mana yang lebih utama? Seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah jujur, atau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Allah tapi bohong. Mana yang lebih selamat? Bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur dibandingkan bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Paham enggak? Nah, mana yang lebih selamat? Bukan yang lebih bahaya, yang lebih selamat. Kan itu yang kita pilih. Mana yang lebih selamat? Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi jujur. Itu yang lebih selamat kan? Ya. Jadi maksudnya bersumpah dengan nama Allah dan dia bohong, ini masih lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Itu maksudnya. Nah, jadi ada memang keadaan yang dua-duanya itu sebenarnya pahit. Itu mau tidak mau harus mengambil salah satu untuk keselamatan. Dia lebih selamat, gitu ya, walaupun tetap dosa, gitu ya. Bersumpah dengan nama Allah tapi dia bohong. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mohon maaf, terutama Rasulullah melarang bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Demi Allah, enggak akan kamu dapatkan barang seperti di tempat lain, padahal banyak kan? Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi itu dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Beda kalau dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah namun dia jujur tapi dia sebut nama selain Allah. Nah, ini syirik resikonya. Minimalnya syirik asghar, dan syirik itu menempati dosa yang paling tinggi daripada kemaksiatan. Oke? Terus ya? Terus Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bit-tawaghi wala bi abaikum. Tawaghi ini jamak dari tauhid ya. Tawaghid juga kadang jamak. Terus janganlah kalian bersumpah dengan nama tawaghi dan jangan pula dengan nama bapak-bapak kalian. Tawaghi itu maksudnya berhala gitu ya. Tauhid ini sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah. Nah, jangan, kata Rasulullah, la tahlifu bit-tawaghi, tawaghid. Tauhid, jamak dari tauhid, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama selain Allah dan jangan pula dengan menyebut nama bapak kalian. Terus ini ada. Lanjut. Dalam riwayat lain disebutkan bit-tawaghid, sama itu dengan nama tawaghid. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanati falaisa minna.
Barang siapa bersumpah atas nama amanah, maka ia bukan dari golongan kami. Nah, jadi bukan hanya sebatas makhluk yang berwujud saja gitu ya. Apakah itu bapak dengan menyebut nama bapaknya atau ibunya atau mungkin dengan nama nabi. Nah, ini jadi permasalahan ya. Bersumpah dengan menyebut nama nabi, bersumpah menyebut nama para nabi atau para malaikat, itu dia makhluk. Ataupun yang dia sifat-sifat tapi bukan sifat Allah. Karena nanti akan kita bahas, boleh bersumpah, ada dibahas nanti mungkin ya. Bolehnya bersumpah dengan menyebut ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Karena as-sifah tabi'ah lil mausuf. Karena sifat itu akan mengikuti yang disifati. Dia akan mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sifat-sifat Allah maka boleh. Tapi kalau dia bukan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dijadikan sebagai sumpah. Demikian juga dengan kalimat amanah, demi amanah, demi kemuliaan. Contoh kan begitu ya, kan sering gitu. Atau yang semisalnya, yang sering diucapkan oleh sebagian orang. Nah, Nabi SAW mencontohkan di sini, man halafa bil amanah, siapa yang bersumpah dengan menyebutkan nama amanah, demi amanah umat, demi amanah ini, demi amanah itu, dia bersumpah. Nah, ini termasuk syirik. Ya, perkataan seperti ini termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Falaisa minna, maka bukan dari golongan kami, untuk menunjukkan penafian perbuatan itu bukan termasuk bagian dari Islam. Terus diriwayatkan dari Qutailah binti Sayfi al-Juhaniyah radhiyallahu anha, ia berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun." Qala subhanallahu wa ma dzaka. Qala taquluna idza halaftum wal ka'bati. Qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala innahu qad qala faman halafa falyahlif bi rabbil ka'bata. Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak berbuat syirik. Rasulullah berkata, subhanallah, apa itu? Ia berkata, kalian berkata dalam sumpah, demi Ka'bah. Rasulullah SAW diam sejenak, lalu berkata, memang ada yang mengatakan seperti itu. Maka barang siapa bersumpah, hendaklah ia mengatakan, demi Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah. Nah, ini satu kejadian di mana beliau didatangi oleh seorang pendeta Yahudi. Ya, kemudian menyatakan seperti yang disebutkan dalam hadis, wahai Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun. Wahai Muhammad, kalian ini akan menjadi sebaik-baik umat jika kalian tidak berbuat syirik. Lihat bagaimana ya pendeta Yahudi ini sangat mengetahui ilmu, ya, sangat mengetahui ilmu yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka juga, apa itu tentang pentingnya menjaga tauhid, ya, menjauhi kesyirikan. Hingga kita katakan selama nasihat dari siapapun itu, seperti kejadian Abu Hurairah yang diajari ayat kursi ya oleh syaitan ketika dia tangkap syaitan itu dalam bentuk manusia mencuri harta di Baitul Mal. Artinya ketika nasihat itu sejalan dengan Islam, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari siapapun datangnya, maka wajib bagi kita untuk menerima karena untuk memuliakan syariat itu. Syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya mencari kebenaran bukan dari siapa saja. Tapi menerima kebenaran itu silahkan dari siapa saja. Selama memang itu dibenarkan di dalam Islam, dikuatkan dalam syariat Islam, kita terima walaupun itu bukan dari orang Islam, dari orang-orang luar Islam. Ini terbukti dari Yahudi. Jika dia mengatakan kalian akan menjadi sebaik-baik umat jika kalian tidak berbuat kesyirikan. Subhanallah wa ma dzaka, kata Rasulullah. Maha suci Allah, apa itu yang kamu maksud? Taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kalian suka mengatakan dalam sumpah kalian wal Ka'bah. Nah, jadi para sahabat kaum muslimin waktu itu masih terbiasa bersumpah seperti di masa jahiliyah. Artinya bersumpah mereka itu menyebut nama selain Allah. Nah, ini kalian masih suka seperti itu. Maka beliau pun terdiam, tidak memberikan jawaban apapun sampai beliau mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, "Faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah." Siapa yang ingin bersumpah,
maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebutkan kalimat Rabb-nya, jangan Ka'bahnya saja, tapi wa Rabbil Ka'bah. Terus pendeta Yahudi itu berkata lagi, "Ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum taj'aluna Allah niddan." Qala subhanallahu wa ma dzaka. Qala taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala innahu qad qala faman qala ma sya'allahu falyakul ma'aha thumma syi'ta. Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Subhanallah, apa itu? Tanya Rasulullah. Ia berkata, kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah diam sejenak, lalu berkata, memang ada yang berkata seperti itu. Barang siapa mengucapkan atas kehendak Allah, maka hendaklah ia mengiringinya dengan ucapan, kemudian dengan kehendakmu. Nah, nanti akan ada pembahasan secara tersendiri, ya ini Adek. Ya, Tip. Nah, ini nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Artinya ucapan Masya Allah wa dengan kalimat waw atof, bukan summa, harusnya summa, karena waw itu bermakna menyamakan. Ya, Ja'a Muhammad wa Hasan, itu ya bermakna berbarengan, kesamaan, beda dengan summa. Tapi nanti ada pembahasannya ya. Ja'a Muhammad summa Hasan. Muhammad datang kemudian baru Hasan. Tidak boleh kita mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tidak boleh pakai dan, tapi summa untuk menyelamatkan Allah supaya tidak sama dengan makhluk dalam masalah masyiah. Masyiah itu kehendak. Kehendak Allah itu tidak ada yang menandinginya. Segala sesuatu semua mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan sendiri. Terus diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala inni bari'un minal islami, fa in kana kadziban, fa huwa kama qala, wa in kana shadiqan, falan yarji'a ilal islami saliman." Barang siapa berkata dalam sumpahnya, aku berlepas diri dari Islam, jika ia bohong, maka hakikatnya seperti yang ia katakan. Jika ia tidak bohong, maka ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Diriwayatkan dari Thabit bin Ad-Dahab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man halafa bimillati ghairil islami kadiban muta'ammidan fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bihadidatin udziba bihi fi nari jahannam." Barang siapa sengaja bersumpah atas nama agama selain Islam secara dusta, maka hakikatnya seperti yang ia katakan. Barang siapa bunuh diri dengan menggunakan besi, maka ia akan disiksa dalam neraka jahanam dengan besi itu. Baik. Jadi dua hadis ini menyebutkan tentang orang yang bersumpah akan tapi dengan nama selain Allah, bahkan dia bersumpah dengan nama selain Islam, bahkan dia dalam sumpahnya itu menyebutkan berlepasnya dirinya dari Islam. Maka ini berhati-hati. Dia mengatakan man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Ya, dia seperti apa yang dia ucapkan, bisa jadi dia terlepas dari Islam. Ya, dia bersumpah terlepas dari Islam. Saya berlepas diri dengan sumpahnya itu, saya berlepas diri dari Islam. Dalam suatu perkara dia bersumpah seperti itu, maka ini berbahaya. Jika itu adalah dusta, maka sebagaimana yang akan dia ucapkan, yang telah dia ucapkan, dan jika dia jujur, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Nah, ini berhati-hati kalimat sumpah yang seperti ini. Baik. Ya, itu tadi beberapa dalil-dalil. Kita masuk ya kepada kandungan bab yang akan disebutkan. Ya, min fiqhil bab, kandungan bab, silahkan baca. Kandungan bab yang pertama, bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik amali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Tujuannya untuk penegasan larangan dan penekanan hukum keharamannya. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi,
Rasulullah menyebutkan atau dalam riwayat tadi faqad kafara au asyraka, ini bukan syak, bukan keraguan-raguan dari rawi. Ada sebagian ahli ilmu mengatakan ada keraguan-raguan dari perawi hadis sehingga ini sepertinya ada tambahan dari si rawi hadis ini. Padahal tidak sama sekali. Sebagian lain mengatakan ini adalah penegasan ataupun penekanan dari Rasulullah SAW untuk hukum keharamannya tersebut. Ya, sehingga adanya kalimat kafir dan asyrak itu bukan keraguan tapi justru untuk penekanan, taukidnya tentang keharaman bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunannya berkata, tafsir hadis ini menurut sejumlah ahli ilmu bahwa sabda Nabi maka ia telah kafir atau berbuat syirik tujuannya untuk penekanan larangan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Umar bin Al-Khattab bersumpah, demi ayah dan ibuku. Rasulullah menyanggahnya, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi halfihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, hendaklah ia menebusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Abu Isa At-Tirmidzi, yakni Imam At-Tirmidzi dalam sunannya menyebutkan tadi itu tafsir hadis ini dari sejumlah ahli ilm. Ini faqad kafara, maka dia telah kafir atau berbuat syirik, tujuannya adalah untuk penekanan larangan. Ini dikuatkan juga oleh penjelasan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Dan dalil penguat yang lainnya adalah hadis Ibnu Umar. Sini disertakan oleh beliau di mana Rasulullah SAW mendengar Umar bin Khattab bersumpah demi ayah dan ibuku. Ini sudah terbiasa mereka seperti itu. Sehingga disanggah oleh beliau, ala innallaha yanhaakum, ketahuilah oleh kalian Allah melarang kalian antahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Abu Hurairah juga menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, man qala fi halifihi wallat wal uzza, siapa yang berkata dalam sumpahnya demi Lata demi Uzza, falyaqul la ilaha illallah, ini kafarahnya. Siapa yang terlanjur bersumpah menyebut nama selain Allah, maka kafarahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, agar dia menghapus sumpahnya tersebut yang dia sebutkan nama selain Allah padanya. Terus kemudian beliau berkata, contohnya seperti yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, innar riya'a syirkun, sesungguhnya riya itu syirik. Dalam menafsirkan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Sebagian ulama mengatakan, yaitu tidak berbuat riya. Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkil Athar berkata, dalam hadis dari Rasulullah SAW ini ditegaskan bahwa siapa saja yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik. Maksudnya, wallahu a'lam, bukanlah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga pelakunya keluar dari Islam. Nah, jadi maksudnya itu syirik di sini bukan syirik yang mengeluarkan pelakunya langsung dari Islam atau syirik akbar, ya, bukan seperti itu. Sehingga pelakunya keluar dari Islam, bukan itu yang dimaksud. Makanya setidaknya orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ini telah terjatuh kepada perbuatan syirik, yakni syirik asghar. Akan tetapi maksudnya adalah tidak selayaknya seorang muslim bersumpah dengan selain Allah. Maka barang siapa bersumpah dengan selain Allah, berarti ia telah menjadikan sesuatu yang selain Allah itu sebagai makhluk, yang disebut dalam sumpah sebagai pengagungan. Sebagaimana ia juga menjadikan Allah sebagai makhluk, berarti ia telah menjadikan sesuatu selain Allah yang disebutnya dalam sumpah itu sebagai tandingan bagi Allah. Ini adalah masalah besar. Ucapan itu telah menjadikannya musyrik dan syirik asghar, bukan syirik akbar yang bisa membuatnya kafir kepada Allah dan mengeluarkannya dari Islam. Nah, jadi kalimat faqad kafara au asyraka, setidaknya kufur yang dimaksud di sini adalah kufur kecil, ya, kufur asghar.
Kenapa bisa dia dinyatakan sebagai perbuatan kufur? Karena yang namanya al-mahlufu bih. Mahluf itu maksudnya yang disebutkan di dalam sumpah, ya. Di dalam Islam, penyebutan sesuatu saat bersumpah itu sebenarnya khusus hanya untuk Allah, karena dia seorang yang bersumpah menyebutkan sesuatu berarti dia mengagungkannya. Ya, berarti dia mengagungkannya. Tidak pernah dikenal seorang bersumpah kemudian menyebutkan orang yang dia hinakan. Ada enggak? Ya, dia akan menyebutkan orang yang dia muliakan. Makanya orang-orang jahiliyah pada waktu itu sering menyebutkan nama berhala. Setidaknya atau sekurang-kurangnya mereka menyebutkan nama bapak, ya, atau ibu mereka, karena mereka menghormati bapak dan ibu mereka ataupun penguasa dan orang-orang yang mereka hormati. Nah, maka ketika bersumpah itu adalah hak Allah untuk diagungkan dengan sumpah tadi. Sehingga apabila dia menyertakan selain Allah, seakan-akan dia mengingkari keagungan Allah yang lebih layak disebutkan di dalam sumpah. Nah, ini sisi kufurnya. Dia seakan-akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia geser, dia masukkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik yaitu karena dia menyatakan bahwasanya adanya kesamaan antara menyebut nama Allah ataupun menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Sehingga minimalnya syirik asghar. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, sabda Nabi, maka ia telah kafir atau berbuat syirik. Tujuannya adalah penegasan dan penekanan larangan. Hal ini telah dijadikan sandaran oleh para ulama yang mengharamkannya. 6. Terus 2. Barang siapa terlanjur bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Nah, ini barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan nama selain Allah atau sesuatu selain Allah. Terus maka kafaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan isti'adah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man halafa faqala fi halfihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala muqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang berkata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, hendaklah ia menebusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengatakan kepada temannya, mari kita berjudi, hendaklah ia bersedekah. Nah, jadi kandungan bab yang kedua ataupun faedah yang kedua disebutkan oleh beliau di sini, bahwa siapa yang terlanjur bersumpah dengan sesuatu selain Allah ada kafarohnya. Tadi sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nanti akan ada tambahan hadis yang lainnya, yaitu disertai juga dengan meludah ke kiri, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia meludah at-tufl, ya, bukan busok, ya, bukan cuih, ya, dengan ludah yang angin gitu, ya, tipis ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali sambil berta'awudz. Nah, seperti yang disebutkan di sini dalam hadis bahwasanya man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dan mengatakan dalam sumpahnya demi Lata atau demi Uzza, maka kafarohnya adalah ucapan la ilaha illallah. Demikian juga siapa yang berkata kepada temannya, yuk main judi yuk. Nah, itu kafarohnya apa? Sedekah. Tidak boleh bilang begitu. Ya, tidak boleh bilang begitu kepada temannya. Maka hendaknya dia bersedekah. Terus Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, aku pernah bersumpah dengan nama Al-Lata dan Al-Uzza. Teman-temanku berkata, engkau telah mengucapkan perkataan keji. Aku pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal ini kepada beliau. Aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum lama memeluk Islam. Tadi aku bersumpah dengan nama Al-Lata dan Al-Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qul la ilaha illallah wahdahu thalathan tsumma qul an yasarika thalathan wa ta'awwad billahi minasyaitonir rajim wa la ta'ud. Ucapkanlah la ilaha illallah wahdah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, sebanyak 3 kali. Kemudian
meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Lalu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan isti'adzah dan jangan engkau ulangi. Nah, ini dia dalil yang menguatkan lagi untuk menyempurnakan bagaimana kesempurnaan dari kafaroh orang yang terlanjur bersumpah dengan nama selain Allah, sebagaimana kejadian ini menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas dari cerita anaknya Mus'ab, bahwa ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah terlanjur bersumpah yang menyebutkan demi Lata, demi Uzza, karena dia baru masuk Islam, ya, dia belum tahu. Ternyata ada yang mengatakan, wah, kamu ini telah bersumpah dengan nama selain Allah, engkau telah mengucapkan perbuatan keji. Dia pun langsung mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah menganjurkannya untuk melakukan kafaroh atas ucapan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah. Kemudian dia bertawuz dan meludah, ya, ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. 6. Jadi seperti itu, ya, dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia tuh gitu, ya. Sama seperti kalau diganggu oleh syaitan di dalam salat, begitu. Nah, kita terganggu oleh syaitan sana dalam bacaan, maka boleh untuk melakukan seperti ini. Baik, terus yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, para ulama berkata, hikmah larangan bersumpah dengan selain Allah adalah bersumpah dengan menyebutkan sesuatu merupakan bentuk pengagungan bagi sesuatu tersebut. Sementara pengagungan itu pada hakikatnya hanyalah untuk Allah semata. Baik, jadi at-ta'zim itu pada hakikatnya yang paling utama diberikan ta'zim, pengagungan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyebutkan sesuatu dalam sumpah itu aslinya pengagungan, ta'zim. Sehingga tidak boleh dia menyebutkan nama selain Allah. Kalau dia menyebut nama selain Allah, berarti dia telah mengagungkan, bentuk pengagungan khusus yang harusnya untuk Allah dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ sisi kesyirikannya. Terus saya katakan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan fala yahlif illa billahi." Wa kanat Quraisyun tahlifu bi abaiha faqala la tahlifu bi abaikum. Barang siapa ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah hanya dengan nama Allah. Orang-orang Quraisy dahulu bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Rasulullah bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Nah, perhatikan orang-orang Quraisy. Kanat Quraisy tahlifu bi abaiha. Jadi dahulu orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Nah, di antara mereka ada yang masuk Islam, kemudian di dalam Islam mereka masih terbiasa dengan hal itu, bersumpah dengan menyebutkan nama bapak-bapak mereka. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya agar tidak bersumpah dengan nama selain Allah, barulah Nabi melarang mereka, ya, dengan mengatakan la tahlifu bi abaikum. Terus 4. Boleh bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi bala'an fid dunya minal ahlil jannah fayaqul asbuhuhu sabagatan fil jannah fayasbuhunahu fiha sabagatan fayaqulullahu azza wa jalla ya ibna adam hal ra'aitu bu'san qattu aw syai'an takrahuhu fayaqul la wa izzakatika wa izzatika. Ini sumpahnya, wa izzatika, demi izzahmu, demi keperkasaanmu. Terus la wa izzatika ma ra'aitu syai'an akrahuhu qattu thumma yu'ta bi an amin nasi kana fid dunya min ahlin nari fayaqulu usbuhu fiha sabagatan fayaqulu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu qurrata ainin qattu fayaqul la wa izzatika ma ra'aitu khairan qattu wala qurrata ainin qattu. Akan dihadapkan seorang penghuni jannah yang paling berat penderitaannya di dunia. Lalu Allah berkata, masukkanlah ia ke dalam jannah sekejap saja. Lalu dimasukkanlah ia sekejap saja ke dalam jannah.
Lalu Allah berkata kepadanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kepedihan atau pernahkah merasakan sesuatu yang engkau tidak sukai?" Ia berkata, "Demi kemuliaanmu, aku sama sekali tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak kusukai." Kemudian dihadapkanlah seorang penghuni neraka yang paling enak hidupnya di dunia. Allah berkata, "Celupkanlah ia sekali celup saja ke dalam neraka." Setelah ia dicelup, Allah berkata kepadanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan atau merasa kenikmatan?" Ia berkata, "Demi kemuliaanmu, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dan tidak pernah merasakan kenikmatan." Baik. Ya, jadi begitulah jannah wan nar ya. Bisa melupakan ya seorang yang dulu sangat merasakan nikmat dunia, celupkan ke dalam neraka sebentar saja, bisa melupakan nikmat gitu ya. Orang yang paling susah terus masa sepanjang hidupnya di dunia, susah terus hidupnya sampai dia meninggal dunia. Tapi sekejap saja Allah Ta'ala celupkan di surga. Ada nggak merasa kesusahan di dunia? Ada nggak ya? Lupa ya. Ya kan? Karena saking senangnya dan gembiranya dia melihat surga itu. Ya, jadi suatu kegembiraan itu bisa mengakibatkan melupakan kesusahan sebelumnya. Dan orang yang paling gembira di dunia, senang terus masa hidupnya sampai dia meninggal, jika masukkan sekejap ke neraka sampai mengakibatkan dia tidak mengingat lagi adanya kenikmatan semasa di dunia karena melihat pedihnya dan mengerikannya neraka itu sampai lupa dia. Nah, cuma di sini syahidnya dia hanya ingin menunjukkan bagaimana di dalam hadis ini si hamba tersebut mengatakan wa izzatika, demi kemuliaanmu, demi izzahmu. Dan izzah ini adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah Al-Aziz, sifat Allah izzah, dari nama Allah Rahim, sifat Allah rahmah. Jadi boleh kita bersumpah wa rahmatika ya Rabbi, wa izzatika, ya, dan sifat-sifat Allah yang mulia yang lainnya. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Baik. Salah satu bab dalam cukup dulu ya, udah masuk waktu salat Isya. Nanti kita sambung lagi setelah salat Isya insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjut. Terakhir tadi poin keempat ya, faedah atau fiqhul bab yang nomor 4, bolehnya bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bacakan tadi hadis dari Anas bin Malik ya, tentang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaumil akhir nanti, di mana ada seorang hamba yang semasa sepanjang hidupnya kesusahan, tapi dimasukkan ke surga sekejap saja langsung lupa kesusahannya di dunia. Maka ini jadi kabar gembira bagi kita semua. Segala bentuk kesusahan yang kita hadapi sepanjang hidup kita nanti sampai Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, maka itu tidak ada apa-apanya, gitu ya. Itu akan Allah ganti dengan kebahagiaan yang bisa menyebabkan kita lupa kesusahan itu, lupa dengan kesulitan yang pernah kita alami semasa di dunia. Maka hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki amal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bab dalam Sunan Al-Kubra, kata beliau di sini karangan Al-Baihaqi, adalah bab bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah, seperti ya menyebut kemuliaan Allah, kudrahnya. Ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, nah boleh gitu ya, wa izzatihi wa qudratihi. Ya, kemudian juga dengan kemuliaan Allah, kudrahnya, keluhurannya, kebesarannya, wa azamatihi, dan yang semisal dari sifat-sifat Allah. Bahkan dengan menyebut perkataan atau pendengaran, wa sam'ihi, demi pendengaran Allah, demi wa kalamihi, demi ya perkataan Allah, demi kalam Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatihi, demi kalimat Allah. Bahkan kita boleh berta'awudz dengan kalimat Allah, ya, dengan sebab kalimat Allah. A'udzu bikalimatillah, ya, a'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq, ya, au min kulli syarri ma khalaq. Baik.
Nah, jadi ini boleh. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang membolehkannya, lalu menyebutkan beberapa asar yang menunjukkan bolehnya bersumpah dengan menyebut Al-Qur'anul Karim. Boleh, wal Qur'an, demi Al-Qur'anil Karim. Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Bukan. Bahkan itulah yang menyebabkan terfitnahnya, bahkan disiksanya Imam Ahmad. Ya, kisahnya sangat masyhur hanya karena mempertahankan akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, dan kalamullah adalah salah satu sifat Allah. Ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Allah itu kalam, punya sifat kalam, berbicara. Kalau ini kita nafikan, maka konsekuensinya kita menetapkan Allah bisu. Itu tidak? Yang mana bisu itu tidak bisa berbicara, itu aib bagi manusia. Aib atau tidak manusia? Makhluk ini enggak bisa bicara, aib. Lalu bagaimana itu kita biarkan untuk Allah? Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat kalam, dan salah satu tanda sifat kalam Allah terbukti dengan Al-Qur'an. Ya, sehingga boleh bersumpah dengan sifat Allah ini. Wal Qur'anil Karim, ya, wa kalimatihi, boleh. Taib. Ia meriwayatkan dengan sanad sahih dari seorang tabi'i siqah bernama Amr bin Dinar bahwa ia berkata, sejak 70 tahun yang lalu sampai sekarang aku mendengar orang-orang mengatakan Allah adalah Al-Khaliq, selain dia adalah makhluk yang diciptakan, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, inilah dia i'tiqad, ya, para salaf terdahulu, pendahulu kita, salafus saleh. Mereka meyakini dari generasi ke generasi, mereka menukilkan bahwa selain Allah adalah makhluk, kecuali sifatnya. Karena sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah mengikuti yang disifati, yaitu mengikuti Allah. Ya, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ada jelas? Dan salah satu sifat Allah adalah kalam, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Terus baca 5. Bersumpah jujur dengan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya daripada bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah. Dalilnya adalah perkataan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur dengan menyebut nama selainnya. Baik, ini seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Dalilnya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu masih lebih aku sukai. Ini kalau dibandingkan antara dua hal yang buruk, tapi mau tidak mau harus dipilih salah satunya, maka memilih keburukan yang paling ringan, yang dia menyelamatkan dari keburukan yang paling besar. Makanya ada istilah akhafu dararain, mengambil mudarat yang paling ringan. Nah, di sini Abdullah bin Abbas ingin mengajarkan kita kaidah itu. Bukan mengajarkan kita untuk bersumpah palsu. Oh, kalau gitu boleh dong sumpah palsu. Bukan. Ini kan kalau tidak ada pilihan yang lain, kan begitu ya? Tidak ada pilihan yang lain. Maka dia mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, ini terjaga tauhidnya, ya, akan tapi berkurang karena dia berdusta. Ya, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, itu masih lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah namun jujur. Terus 6. Akan tetapi orang yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah jujur dalam sumpahnya. Nah, ini yang tepat. Ya, ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sumpahnya tersebut dia jujur, bukan dengan kebohongan. Nah, ini yang paling bagus. Selamat, kan begitu. Dia tauhidnya selamat, dan kemudian kesuciannya juga selamat dari maksiat, karena dusta itu adalah sebuah dosa besar dari dosa kemaksiatan. Terus, dan barang siapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela. Jadi orang yang dimintai sumpah, berani kamu bersumpah? Iya, berani bersumpah. Betul, bukan kamu yang ngambil? Ya betul, sumpah kamu. Ya, dia bersumpah, demi Allah saya enggak mengambilnya, tapi masih curiga, saya enggak percaya. Nah, ini tidak boleh. Ini kita sudah merendahkan apa yang dia sebutkan, karena dia sudah menyebut nama yang paling agung. Tidak ada nama yang lebih agung dari nama Allah. Dia sudah menyebut, demi Allah, bukan saya yang mengambilnya. Belum percaya. Kita yang salah. Ya, jelas ya, kita yang salah karena kita tidak mengagungkan apa yang telah dia sebutkan dalam sumpah. Masalah dia berbohong, urusan dia dengan Rabb-nya. Ya, tapi ketika dia sudah menyatakan, demi Allah bukan saya yang ngambil, tapi kita tetap
aduh, enggak percaya saya ini. Gitu ya. Enggak boleh. Ya, karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka kita sudah biarkan urusan rahasianya, urusan Allah Subhanahu wa taala, kita menerima persaksiannya ataupun sumpahnya. Terus dalilnya. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyardo, wa man lam yardo billahi falaysa minallah." Janganlah bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Dan barang siapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia menerimanya. Barang siapa tidak menerimanya, maka lepaslah ia dari Allah. Nah ini dia, la tahlifu bi abaikum. Tetap Rasulullah SAW melarang, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Man halafa billah falyasduq, tapi siapa yang telah bersumpah jujur. Jangan bohong dia di dalam sumpahnya ketika dia telah menyebut nama Allah. Man halafa billah, siapa yang sudah bersumpah menyebut nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billah, ya, siapa yang diberikan sumpah kepadanya dengan disebutkan nama Allah, falyardo, hendaknya dia ridho, ya, dengan sumpah orang tersebut. Wa man lam yardo billah, siapa yang tidak ridho dengan disebutkan nama Allah dalam sumpah seseorang, falaysa minallah, maka dia sudah di luar dari tanggungan Allah, lepas dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan Allah taala telah berlepas dari orang tersebut. Kok enggak percaya juga ketika sudah disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan yang sangat bagus dari kisah kalimatullah berserta hamba dan ruhnya, Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ro'a Isa bin Maryam rajulan yasrik. Faqala lahu, asaraqta?" Qala, "Kalla wallahi alladzi la ilaha illahu." Faqala Isa, "Amantu billahi wa kadzabtu aini." Nabi Isa melihat seorang lelaki yang sedang mencuri. Beliau berkata kepadanya, "Engkau telah mencuri." Ia berkata, "Tidak, demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia." Nabi Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatan mataku." Nah, jadi beliau bawakan riwayat ini sebagai penguat, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang pernah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, kalimatullah wa abduhu wa ruhuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq." Karena satu saat Isa bin Maryam, Nabiullah Isa bin Maryam telah melihat seorang laki-laki mencuri. Faqala lahu, asaraqta. Ya, dia pun berkata kepada laki-laki itu, "Kau telah mencuri." Qala kalla, kata dia, "La, saya tidak ada mencuri. Wallahi alladzi la ilaha illahu." Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalla, kata dia. Ya, wallahi alladzi la ilaha illallah. Demi Allah yang tidak ada ilah berhak diibadahi kecuali Dia. Enggak, saya tidak mencuri. Maka apa kata Isa? Ya, alaihi salam, amantu billah. Dia mengatakan, saya beriman kepada Allah karena dia telah menyebut nama Allah. Dia pun beriman kepada Allah karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada mencuri, saya tidak ada mengambil barangnya. Amantu billah wa kadzabtu aini, dan aku telah mendustakan penglihatanku. Padahal dia telah melihat orang itu mencuri, tapi dia mengatakan, wallahi saya tidak mencuri, katanya. Wallahi la ilaha illahu. Kalla. Baik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah menyebut nama Allah. Saya langsung baca saja ya supaya sempat waktunya. Yang ketujuh, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, adapun sumpah-sumpah dengan menyebut nama selain Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini Allah taala banyak bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya dalam Al-Qur'an. Banyak tidak? Ya, nama-nama waktu banyak sekali. Ya, baik itu dari wal fajr, kemudian wadduha, apalagi wan nahar, wal asar, ya. Kemudian apalagi wal lail, ya, dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, was sama, wat tariq, dan yang lainnya.
Nah, jawabannya ada dua jawaban yang dapat diberikan. Pertama, ada kata yang dihilangkan dalam kalimat sumpah tersebut. Ya, sebagian ahli mengatakan ketika Allah Ta'ala mengatakan wasyamsi, demi matahari, ya di sana ada kata yang dihilangkan robnya, warabbis syamsi, demi robnya syams, dan seterusnya. Ini takdirnya adalah demi rob, ya, wasyamsi, yakni warabbis syamsi, demikian seterusnya. Kedua, alasan yang lainnya, hal itu khusus bagi Allah Ta'ala semata. Ya, tidak ada yang bisa mengoreksi Allah. Siapa yang bisa menyatakan Allah berbuat syirik? Kan tidak mungkin, dia khalik, kan gitu. Ya, sehingga ini khusus bagi Allah dan itu haknya. Ya, dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang berani mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu khusus bagi Allah. Jika Allah ingin mengagungkan salah satu makhluknya, maka dia akan bersumpah dengan menyebutnya. Jadi ketika Allah ingin menyatakan agungnya makhluk itu, Allah akan sebutkan dengan bentuk sumpah. Ya, Allah Ta'ala akan sebutkan dalam bentuk sumpah. Namun hal ini tidak boleh dilakukan oleh selainnya. Sama halnya seperti kiber, sombong. Boleh nggak kita bersikap sombong? Tidak boleh. Tapi bagi Allah itu ridanya, itu selendangnya. Bahkan namanya, salah satu nama Allah Al-Mutakabbir. Dia berhak untuk membanggakan, ya, dirinya, kekuasaannya. Itu haknya. Ana Malik, kata Allah pada hari kiamat. Ana Malik, aku raja. Mana raja-raja di dunia? Adapun kita tidak boleh sombong, karena apa yang dia berikan ramai juga di atas. Ya, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu miliknya, bukan milik kita. Maka enggak pantas kita untuk menyombongkan diri. Baik, yang kedelapan kata beliau faedah yang lainnya, dalam sejumlah hadis terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan itu. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui. Nah, ini yang dijadikan alasan sebagian orang, bahkan sebagian ahlul ilmi yang mereka mengatakan tidak mengapa bersumpah dengan nama-nama yang ada kaitannya dengan Allah. Karena mereka melihat Nabi pernah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kata mereka tidak ada masalah bersumpah dengan menyebut Nabi, kemudian bersumpah dengan menyebut, ya, malaikat ataupun hal-hal yang memang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dari utusannya, maka tidak masalah. Nah, sehingga di sini beliau menyertakan alasan sebagian orang tersebut, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang Arab Badui, beliau berkata begini, aflaha wa abihi in sadaqa au dakhalal jannata wa abihi in sadaqa. Jadi Nabi mengatakan pada waktu itu, demi ayahnya, beruntunglah orang ini jika dia jujur. Demi ayahnya, orang ini akan masuk surga jika dia jujur. Nah, Nabi SAW di sini mengatakan wa abihi, ya, demi ayahnya, demi ayahnya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, jawaban beliau kepada orang yang bertanya tentang sedekah, maka beliau mengatakan ama wa abika latunabba'anna, demi ayahmu engkau akan diberitahu tentang hal itu. Nah, di sini beliau akan memberikan beberapa jawaban ahli ilmu tentang beberapa hadis tadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama selain Allah. Kan seakan-akan di sini adanya ta'arud gitu, ya, bertolak belakang, kontras antara beliau melarang tapi beliau sendiri seakan-akan terlihat melanggar larangan itu, kan begitu. Nah, di sini beliau mengatakan jawaban beberapa ahli ilmu yang pertama, ada yang meragukan kesahihan lafaz tersebut. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abdul Bar dan Al-Qarafi sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Nah, jadi ada yang mengatakan, ahli mengatakan, oh, ini lafaznya ini kayaknya enggak sahih, walaupun dari sisi sanad rawi-rawinya adalah perawi yang siqah, tapi pada lafaznya ini kayaknya ada yang berubah ini. Ini bukan wa abihi, mungkin yang dia maksud wallahi, kan gitu. Ya. Kedua, ada yang mengatakan telah terjadi kesalahan cetak. Nah, seharusnya demi Allah namun berubah menjadi demi ayahnya. Pendapat ini dinukil oleh As-Suhaili dari beberapa orang gurunya. Ketiga, ada juga ahlul ilmi yang mengatakan kalimat tersebut biasa mereka ucapkan tanpa maksud bersumpah. Ada yang berkata demikian.
Jadi kalimatnya mirip seperti sumpah, tapi yang dimaksud bukan sumpah. Nah, adapun larangan ditujukan kepada orang yang sengaja bersumpah. Lalu bagaimana kalau ada larangannya? Nah, ini orang yang sengaja menurut ahli ilmi. Kok Nabi kelihatan bersumpah dengan nama selain Allah tapi dilarang? Ya, yang dilarang beliau itu yang sengaja. Tapi kalau yang sudah berjalan biasa di lisan manusia, maka ini tidak mengapa. Ini jawaban sebagian ahli ilmu yang lainnya dari pendapat yang ketiga. Keempat, ada yang mengatakan kalimat seperti itu dalam perkataan mereka memiliki dua makna, yaitu makna ta'zim dan ta'kid, makna pengagungan dan penegasan. Menurut alasan mereka, larangan dalam hadis di atas khusus bagi siapa yang mengucapkannya untuk tujuan pengagungan. Jadi pendapat keempat ini banyak juga ya saat ini disebutkan oleh sebagian ahli ilmi, terutama dari beberapa mazhab. Kata mereka bahwasanya ketika ya Nabi SAW mengatakan wa abihi, maka tidak mengapa ketika seorang itu hanya untuk sebatas takkid kemudian menyebutkan nama makhluk yang lainnya. Nah, ini alasan sebagian. Baik, kelima, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalam kalimat tersebut ada kata yang tersembunyi, yaitu kata Rabb. Jadi sebenarnya kalimatnya wa rabbi abihi. Nah, begitu. Yang keenam, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa perkataan itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya larangan. Kemudian hukum mubahnya dihapus menjadi terlarang, mansukh bahasanya. Inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa ucapan beliau dalam hadis tadi yang mengatakan wa abihi, demi ayahnya, ini beliau ucapkan sebelum datangnya larangan tersebut. Karena ini terbukti dari hadis-hadis yang kita sebutkan di awal tadi. Bagaimana orang Quraisy, ya kan, udah terbiasa dahulu bersumpah dengan nama selain Allah. Bahkan sebagian besar para sahabat masih terbawa, setelah Islam masih terbawa bersumpah dengan nama selain Allah. Sampai-sampai orang Yahudi tadi datang kepada Nabi untuk melaporkan, kalian ini umat terbaik kalau sekiranya kalian tidak berbuat kesyirikan, bersumpah menyebut nama selain Allah. Jadi hal tersebut di awal-awal Islam masih terbawa dengan kebiasaan ahlul jahiliyah. Kemudian datanglah larangan yang menghapus hukum mubahnya. Ya. Rame di atas. Ya, menghapus hukum mubahnya sehingga menjadi terlarang. Baik. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ketujuh, ada pula yang mengatakan bahwa hal itu khusus bagi syari', maksudnya itu kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh bagi umat beliau. Nah, bantahannya kata beliau, ada berapa pendapat disertakan beliau tadi? 7, ya. Ada 7 pendapat para ulama ketika memberikan komentar antara larangan bersumpah dengan nama selain Allah, tapi Nabi sendiri ada beberapa hadis beliau bersumpah menyebut nama selain Allah, ada 7, dan lebih terlihat kuat itu di pendapat yang ke-6 gitu ya. Ya, ini adanya nasikh mansukh dalam masalah ini. Nah, beliau di sini mengatakan bantahannya sebagai berikut. Pertama, tanpa ragu lagi lafaz tersebut telah diriwayatkan secara sahih. Jadi meragukan lafaz tersebut tanpa alasan ini tidak boleh. Maksud beliau di sini ingin mengoreksi berapa pendapat tadi ya. Pendapat pertama itu katanya lafaznya itu enggak sahih sepertinya. Nah, beliau mengatakan lafaz tersebut kan diriwayatkan secara sahih. Kalau kita mengatakan bahwasanya riwayat tersebut lafaznya tidak sahih, maka harus mendatangkan bukti. Sementara ini riwayatnya sahih. Selain diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ja'far, lafaz ini juga diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah. Kedua, perkiraan telah terjadi kesalahan cetak masih bersifat dugaan. Masalah seperti ini tidak boleh ditetapkan dengan dugaan. Jadi menduga-duga, oh ini salah cetak, ini tidak boleh. Ya, dalam masalah ilmiah salah cetak kali ini mungkin hadisnya, salah cetak gimana gitu ya. Nah, jadi itu alasannya tidak kuat. Ketiga, jawaban kelima dan ketujuh masih terlalu spesifik dan butuh dalil.
Ya, hak khusus dan kekhususan tidak dapat ditetapkan dengan dugaan. Maksudnya mengatakan, oh ini khusus bagi Nabi. Belum bisa kita katakan ini khusus bagi Nabi tanpa ada dalil yang menguatkan dalam masalah ini. Maka ini harus butuh yang lebih spesifik lagi, butuh dalil kata beliau untuk menyatakan hak khusus. Maka jawaban yang paling bisa diterima adalah jawaban keenam kata beliau, yaitu perkara tersebut terjadi sebelum turunnya larangan. Dan kalimat tersebut juga biasa mereka ucapkan tanpa ada maksud tertentu. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu udah biasa dulu dari masa jahiliyah. Datang Islam, hal itu masih dibiarkan, ya, dan itu sudah biasalah. Bersumpah itu bahkan sudah terbiasa kan gitu ya. Sedikit-sedikit mereka bersumpah. Dan demikian juga bersumpah dengan nama selain Allah itu sudah terbiasa di kalangan mereka pada waktu itu sampai datangnya Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Qutailah Al-Juhainiyah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang baru saja berlalu. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa orang-orang Quraisy dahulu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Nah, ini beliau jadikan dalil yang kita bacakan tadi di awal. Bagaimana Rasul mengatakan orang-orang Quraisy sudah terbiasa bersumpah dengan nama selain Allah. Setelah mereka masuk Islam, ini masih terbiasa. Ya, masih terbiasa. Adapun anggapan orang yang melemahkan jawaban ini dengan alasan adanya kemungkinan untuk menggabungkannya, maka anggapan mereka itu tertolak sebab bentuk penggabungan di atas terlalu dipaksakan. Adapun penolakan nasakh, penghapusan hukum dengan anggapan tidak diketahuinya mana hadis yang terdahulu dan mana hadis yang datang kemudian adalah anggapan yang tertolak berdasarkan kedua riwayat di atas. Jadi jelaslah bahwa hal itu terjadi sebelum turunnya larangan dan jelas pula bahwa hukum mubahnya telah dihapus. Jadi tidak ada iskal lagi dalam masalah ini, walaupun sebagian ahli ilmi nanti antum akan dapati sebagian, bahkan hari ini masih ada yang seperti itu dari sebagian. Saya baca itu dari tulisan-tulisan terutama yang dari Mesir kan gitu ya, ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana bersumpah dengan menyebutkan nama Nabi, kata mereka boleh, tidak mengapa kan begitu ya. Nabi saja pernah, nah mereka bawakan dalil ini, Nabi saja pernah bersumpah menyebut nama selain Allah. Maka apa jawaban kita? Apa jawabannya? Bahwasanya hal tersebut sudah terhapus, terbukti dengan adanya larangan ini. Dan beliau menyebutkan sebelum melarang, beliau menyebutkan memang orang Quraisy sudah terbiasa, ya, di awalnya sudah terbiasa. Hadis yang awal tadi kan gitu ya, Rasul mengatakan dahulunya orang Quraisy terbiasa bersumpah dengan nama bapak mereka. Baru beliau langsung mengatakan jangan bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, jangan bersumpah dengan nama amanah, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan nama selain Allah. Baik. Terakhir yang ke-9, faedah yang terakhir yang ke-9, sekarang ini banyak bermunculan fenomena bersumpah dengan selain nama Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah mendapat hidayah. Bermunculanlah berbagai macam kalimat seperti bersumpah dengan menyebut demi kemuliaan, demi kumis. Ada kan kumis? Ya, demi kumis, demi cambang. Ya, wa turbati abi, kan gitu ya, demi tanah ayahnya atau yang lainnya, banyak gitu ya, sumpah-sumpah seperti itu. Hendaklah orang-orang yang lalai itu segera sadar, sebab banyak sekali orang yang sudah tergelincir dalam masalah ini. Alhamdulillah, ini sudah kita bahas ya, ada 9 faedah yang disebutkan oleh beliau di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Hendaknya kita ketika ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, menyebut keagungannya ataupun sifat-sifatnya, maka ini dibolehkan. Dan jangan pula kita terjatuh kepada dusta di dalam sumpah. Baik, sampai di sini dulu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pada gelisah yang di atas ya. Kita cukupkan dulu.
Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.